你个亲家嘞！我的天哪！那是啊，这玩意儿哪还能卖出去呢？It's all covered in today's China Truths. Apa yang bermula sebagai dongeng tentang popularitas yang meledak kini telah berubah menjadi salah satu keruntuhan paling dramatis yang pernah disaksikan pasar kendaraan listrik China. Impian EV Xiaomi, yang dulunya dianggap sebagai kemenangan mutlak, kini tenggelam dalam pembatalan pesanan, tumpukan stok yang tidak terjual, anjloknya harga jual kembali, serta gelombang kemarahan publik. Ini bukanlah hambatan sementara atau krisis hubungan masyarakat yang bisa ditambal dengan diskon dan slogan. Ini adalah kehancuran kredibilitas skala penuh yang sedang terjadi secara nyata. Beberapa bulan lalu, debut EV Xiaomi tampak tidak terbendung. Saat IU7 diresmikan, angka-angkanya mengejutkan industri. Lebih dari 50.000 pesanan dalam 3 menit, dan hampir 90.000 dalam waktu kurang dari setengah jam. Para penggemar berkemah semalaman. Media sosial dipenuhi dengan tangkapan layar pesanan yang berhasil, penghitung waktu mundur, dan unggahan kemenangan yang menyatakan Xiaomi telah menulis ulang aturan pembuatan mobil. Pusat pengiriman hampir tidak bisa mengejar permintaan, mobil tiba dan langsung lenyap di hari yang sama, dengan daftar tunggu yang membentang selama berbulan-bulan. Bagi banyak pengamat, Xiaomi tampak siap untuk menantang seluruh kemapanan industri EV. Maju ke hari ini, pemandangannya sangat berbeda. Di Beijing, Shanghai, Nanjing, Chengdu, Changsha, dan kota-kota besar lainnya, pusat pengiriman Xiaomi telah berubah menjadi kuburan parkir yang sunyi. Barisan kendaraan SU7 dan IU7 duduk tak bergerak, berhimpitan, terpanggang matahari atau berdebu. Di distrik Luani, Chengdu, mobil-mobil diparkir begitu rapat hingga staf pun kesulitan bergerak di antara kendaraan tersebut. Beberapa kendaraan menunjukkan kotoran yang terlihat jelas pada catnya, tanda nyata bahwa mobil-mobil itu telah menunggu jauh lebih lama dari yang direncanakan. Ini bukan mobil yang sedang menunggu pemilik yang antusias, ini adalah mobil yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Jadi, bagaimana Xiaomi bisa berubah dari habis terjual dalam sekejap menjadi kelebihan inventaris dalam waktu sesingkat itu? Jawabannya terletak pada serangkaian kegagalan yang menghancurkan kepercayaan konsumen sedikit demi sedikit. Laporan tentang kecelakaan berkecepatan tinggi mulai beredar secara online. Gagang pintu macet setelah tabrakan, menjebak penumpang di dalam. Pemilik mengeluhkan rangka yang tergores, kerusakan komponen struktural, dan biaya perbaikan yang mengejutkan. Beberapa perbaikan baterai dilaporkan melebihi 100.000 yuan, dan pembaruan sistem memicu penurunan jarak tempuh yang tidak terduga. Pembeli ditekan untuk melunasi seluruh saldo dalam hitungan hari, terkadang bahkan sebelum melihat mobilnya secara langsung. Kecelakaan saat uji coba yang melibatkan penggemar Xiaomi sendiri semakin memperparah ketakutan. Kegembiraan berubah menjadi kecemasan bagi banyak calon pembeli. Pertanyaannya menjadi sangat sederhana, siapa yang berani menghabiskan 300.000 yuan untuk apa yang oleh netizen diejek sebagai bom mobil? Pembatalan pun menyusul, awalnya diam-diam, lalu secara terbuka, dan akhirnya secara massal. Pembeli mulai mengunggah pertanyaan secara online, apakah deposit 5.000 yuan mereka bisa dikembalikan. Beberapa secara terang-terangan mengaku lebih baik kehilangan deposit daripada menanggung risiko ejekan atau bahaya. Yang lain menawarkan untuk mengalihkan pesanan mereka kepada siapapun secara gratis hanya agar bisa lepas dari komitmen tersebut. Pengamat industri memperkirakan tingkat pembatalan antara 30% hingga 40%, yang berarti puluhan ribu kendaraan ditolak setiap bulannya. Di platform Xiao Hongsu saja, sebuah grup yang didedikasikan untuk pembatalan IU7 membengkak hingga lebih dari 400.000 anggota, yang saling berbagi panduan langkah demi langkah, nasihat hukum, dan tangkapan layar pesanan yang beralih ke merek pesaing. Keruntuhan ini tidak berhenti pada pesanan baru. Pasar mobil bekas juga hancur dengan cepat. Kendaraan Xiaomi yang hampir baru dengan jarak tempuh baru 1.000 km membanjiri platform penjualan kembali, seringkali didiskon sebesar 50.000 yuan atau lebih. Pemilik yang telah menerima unit lebih awal merasa terjebak. Menjual berarti menanggung kerugian besar, tetapi mempertahankan mobil berarti hidup dengan keraguan terus-menerus. Beberapa penjual memangkas harga berulang kali. Ada cerita tentang mobil yang dibeli seharga 210.000 yuan gagal terjual bahkan pada harga 180.000 yuan. Lelucon menjadi gelap.
Orang-orang bercanda bahwa pemilik SU7 akan menangis di kamar mandi karena harga anjlok hampir 100.000 yuan bahkan sebelum mereka selesai mencicil. Seiring meningkatnya tekanan, retakan hukum mulai muncul. Deposit yang dulunya tidak dapat dikembalikan tiba-tiba menjadi medan pertempuran hukum nasional. Sebuah pengadilan di Haku memutuskan bahwa Xiaomi tidak hanya harus mengembalikan deposit, tetapi juga membayar kompensasi 2 kali lipat. Putusan tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri. Terdorong oleh putusan ini, gugatan kelompok class action meletus. Pengadilan di Suzhou dan Zhenghe menolak upaya Xiaomi untuk memindahkan yurisdiksi. Dalam satu hari, lebih dari 2.600 pembeli menyelesaikan pendaftaran perlindungan hak atas nama asli bagi pasar otomotif China. Tingkat reaksi balik konsumen yang terorganisir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, pesanan baru dilaporkan anjlok sebanyak 170% pada bulan November. Harga saham Xiaomi merosot tajam. Pernyataan resmi menyalahkan opini publik. Namun netizen bersikap blak-blakan, ini bukan masalah opini, melainkan masalah kemarahan. Perbandingan dengan China Evergrande Group mulai beredar, dengan kritik yang mengatakan bahwa Evergrande menjual rumah yang belum selesai, sementara Xiaomi menjual mobil masa depan. Analogi ini menyakitkan karena menangkap suasana hati dengan sempurna, janji dibuat lebih dulu, masalah ditemukan kemudian. Saat para blogger merekam barisan kendaraan berdebu yang tak ada habisnya, Xiaomi bereaksi defensif. Pusat pengiriman melarang pembuatan film. Mobil-mobil segera ditutupi dengan terpal hijau, yang langsung diejek secara online sebagai penutup rasa malu. Tak lama kemudian, Xiaomi mengumumkan program pemilihan kendaraan stok siap pakai yang dipromosikan secara pribadi oleh Lei Jun. Pembeli didorong untuk menerima mobil dengan goresan kecil, bekas pajangan, atau penolakan sebelumnya dengan imbalan pengiriman yang lebih cepat. Secara resmi, hal ini dibingkai sebagai efisiensi, namun secara tidak resmi, kebanyakan orang melihatnya sebagai upaya putus asa untuk menguras inventaris dan menghentikan kerugian. Banyak pelanggan menolak mentah-mentah, mengutip masalah keamanan yang belum terselesaikan, sengketa deposit, dan kesalahan manajemen krisis yang berulang. Lebih buruk lagi, Xiaomi sendiri mulai menjual kendaraan yang hampir baru, merusak harga pasar mobil bekas yang sudah anjlok dan membuat marah para dealer mobil bekas. Bagi pembeli awal, ini terasa seperti pengkhianatan di atas kerugian. Kemudian muncul kegagalan pemasaran. Xiaomi mengeklaim telah mengalahkan Tesla dalam uji performa musim dingin di Beijing, namun netizen dengan cepat mematahkan klaim tersebut. Visual bersalju yang difilmkan pada suhu 10 derajat, celah energi yang tidak dapat dijelaskan, dan kondisi pengujian menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Trofi kejuaraan tersebut, menurut kritik, berasal dari organisasi yang terkait dengan Xiaomi sendiri. Hasilnya adalah ejekan, bukan tepuk tangan. Kekhawatiran keamanan semakin mendalam. Laporan menumpuk tentang kecelakaan parah yang menghancurkan pembatas jalan, tabrakan beruntun, pintu yang gagal terbuka setelah benturan, sistem daya yang tidak mati, dan kerusakan setir dalam hitungan minggu setelah pengiriman. Pengemudi menggambarkan layar menjadi hitam, kamera gagal berfungsi, HUD menghilang, dan lampu rem malfungsi. Menambah luka, asisten Xiaomi dilaporkan mengabaikan insiden terkait Xiaomi sambil mencantumkan kecelakaan dari merek pesaing, yang memicu kemarahan baru. Bahkan di luar divisi otomotif, reputasi Xiaomi terkena dampak. Video viral menunjukkan produk Xiaomi lainnya gagal secara spektakuler, termasuk televisi kelas atas yang dilaporkan rusak dalam semalam meskipun berbiaya lebih dari 10.000 yuan. Narasi yang terbentuk adalah bahwa ini bukan sabotase oleh pesaing, juga bukan hiperbola media. Justru penggemar paling setia Xiaomi sendiri, yang dulunya percaya, kini menjadi kritikus yang kecewa dan mendorong reaksi balik tersebut. Dari kontroversi desain hingga kecelakaan kecepatan tinggi, dari gagang pintu yang macet hingga klaim uji coba yang meragukan, kepercayaan terkikis hingga tidak ada yang tersisa. Xiaomi tidak hanya kehilangan momentum di pasar EV, ia kehilangan kredibilitas. Dan dalam bisnis mobil, kredibilitas adalah segalanya. Begitu kepercayaan hilang, tidak ada penghargaan, pidato inspiratif, atau kampanye pemasaran yang dapat mengembalikannya. Di balik slogan mencolok tentang kepemimpinan global dalam kendaraan listrik, industri EV China sedang memasuki fase keruntuhan sistemik. Menurut orang dalam industri, hampir 90% perusahaan EV China telah bangkrut, menangguhkan operasi, atau hanya bertahan dalam nama saja.
Ribuan perusahaan rintisan, startup, yang dulunya digembar-gemborkan telah menghilang tanpa upacara. Pabrik-pabrik telah ditutup, dan PHK massal telah menjadi rutinitas. Lini produksi yang dulunya berjalan siang dan malam kini sunyi dengan rumput liar yang tumbuh di kawasan industri yang ditinggalkan. Bertahun-tahun pembakaran uang yang sembrono akhirnya menabrak tembok saat pasar kehabisan pembeli nyata. Permintaan aktual menyusut cepat, sementara kapasitas produksi digelembungkan jauh melampaui kenyataan. Apa yang dipasarkan sebagai revolusi teknologi kini menunjukkan dirinya sebagai medan perang yang dipenuhi dengan mayat korporasi. Bahkan para raksasa yang dulunya dianggap sebagai pilar industri juga terseret ke dalam jurang inventaris. Bukan hanya Xiaomi, kendaraan listrik dari BYD juga menumpuk dalam jumlah besar di seluruh China. Banyak dealer terpaksa menyewa lahan luar ruangan hanya untuk menyimpan mobil yang tidak terjual, menutupinya dengan terpal untuk melindunginya dari matahari dan hujan. Diskon diluncurkan lagi dan lagi, namun dampaknya semakin lemah setiap kalinya. Konsumen menunggu pemotongan harga yang lebih besar, sementara dealer kehilangan uang setiap hari. Model baru tetap tidak terjual karena versi lama dengan cepat kehilangan nilai. Inventaris bukan lagi sekadar mobil, itu adalah modal yang membeku, utang yang menumpuk, dan risiko finansial yang meningkat. Ketika penjualan terhenti, seluruh sistem mulai sesak. Akar masalahnya bukan sekadar persaingan sengit, melainkan model pengembangan yang sangat menyimpang. Terlalu banyak perusahaan EV lahir dari subsidi, modal spekulatif, dan keriuhan kebijakan daripada permintaan pasar yang tulus. Produk terlihat berbeda di permukaan, tetapi sebagian besar identik di dalamnya, dengan persaingan lebih fokus pada pemasaran daripada substansi. Begitu subsidi menurun dan arus kas mengetat, pemain yang lebih lemah tumbang seperti domino. Konsumen, sementara itu, menjadi jauh lebih berhati-hati. Mereka khawatir tentang keamanan, daya tahan, nilai jual kembali, dan biaya perbaikan jangka panjang. Kendaraan listrik telah bergeser dari simbol masa depan menjadi aset berisiko tinggi. Dan begitu kepercayaan hilang, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Yang paling mengkhawatirkan adalah krisis ini belum menunjukkan titik terendah yang jelas. Semakin besar inventaris, semakin jatuh harganya. Semakin harga jatuh, semakin pembeli ragu, menciptakan spiral penurunan yang mematikan. Produsen mobil terpaksa menjual rugi hanya untuk bertahan hidup, tetapi semakin banyak yang mereka jual, semakin dalam kerugian tersebut. Bank-bank memperketat kredit ke sektor EV. Investor menarik diri dan pasar modal membeku. Apa yang terjadi bukan lagi koreksi jangka pendek, melainkan pembersihan brutal di seluruh industri. Ketika debu akhirnya mengendap, hanya segelintir merek yang akan tetap berdiri. Dan biaya sebenarnya dari impian China untuk mendominasi era EV global kini menjadi sangat jelas.